Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengadakan diskusi bertajuk Pasca Debat Capres Ketiga. Diskusi digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 9 Desember 2023. Pada debat Capres putaran ketiga, setiap calon memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya dalam isu pertahanan dan keamanan. Menanggapi hal itu, pembicara dari Pusat Riset Politik, BRIN, mengungkapkan ada banyak hal yang seharusnya dilontarkan dalam debat ketiga Capres yang berlangsung di Istora Senayan Minggu 7 Januari 2024. Sebetulnya masih banyak ruang yang bisa ditingkatkan dalam konteks tidak hanya pengadaan alutsista, kemudian juga pembinaan kekuatan, tapi juga dalam bidang diplomasi pertahanan. Para capres seharusnya menggali lebih dalam tentang peran penting industri pertahanan dalam memanfaatkan kebutuhan global terkait alutsista. Kita tahu dalam konteks rantai pasokan global, pada saat ini industri pertahanan global itu sedang dalam fase booming. Jadi kita Indonesia semestinya bisa mengambil kesempatan itu bagaimana membuat atau membangun industri pertahanan nasionalnya itu menjadi bagian dari rantai pasok global. Ketua Center Inisiatif dan Penelitian Senior Imparsial, Al-Araf, mengaku takjub dengan paslon nomor urut 3 yang mengangkat isu modernisasi alutsista dan memiliki kesiapan secara substansial. Puncaknya ketika Ganjar menjelaskan capaian modernisasi alutsista dan MIF TNI yang belum tercapai. Justru kami menganggap debat kemarin sangat dinamis, impresif, dan itulah debat yang sesungguhnya gitu. Dan nggak ada yang perlu ditangisi dalam perdebatan itu gitu. Yang harus dilakukan adalah mengkoreksi bahwa lu nggak siap dalam perdebatan itu gitu. Nah ini menurut saya. Araf menambahkan diskusi tentang keamanan dan pertahanan merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat perlu memastikan bahwa negara mampu memberikan rasa aman dari berbagai ancaman bersifat militer maupun non-militer. Sementara itu, Walhi menilai kandidat nomor urut 1 lebih fokus membahas isu climate crisis dan pemulihan dari kerusakan lingkungan. Sebenarnya jika membicarakan pertahanan dan keamanan bukan hanya yang besar-besar saja, karena setiap hari masyarakat terancam. Kita butuh seseorang yang punya gagasan, tentunya gagasan baru ya, bukan gagasan usang gitu ya, dan bisa melihat bahwa satu problem itu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, tapi dia interseksionalitas gitu ya. Ketika ngomongin soal Narasumber berikutnya dari Amnesty International Indonesia menyayangkan komunikasi yang buruk antara Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dengan timnya. Itu terlihat dari ketidakmampuan Prabowo dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Capres lainnya. Jangan-jangan penampilan Prabowo begitu menunjukkan ia tidak bekerja secara kolektif dengan timnya. Tidak ada tim yang katakanlah memberi kontribusi, atau Prabowo tidak mau mendengar masukan dan saran dari ahli-ahli yang ada di sekelilingnya. Senada, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mempertanyakan kinerja Capres nomor urut 3. Itu sekaligus membuktikan bahwa peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ternyata tidak sesuai harapan. Sehingga seperti kita ketahui, 03 sampai kepada kesimpulan terhadap kinerja Bapak sebagai Menhan, saya nggak bisa memberi nilai lebih dari 5 katanya kan? Kepada 01 mengatakan 11 dari 100. Apa target mereka? Target mereka mau mengatakan beginilah kira-kira. Omong pun nggak bisa, kerja juga jeblok, kira-kira begitulah. Dengan demikian, Ray Rangkuti mengaku tidak berharap banyak pada debat Capres ketika tidak berbicara dengan data. Pasalnya, data yang akan menjelaskan tentang capaian kinerja termasuk membantah dugaan sumir yang dilontarkan pihak lawan. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.